Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, pada zaman dahulu ada seorang wanita yang dizalimi oleh seorang laki-laki. Sakit hatinya dizalimi ia. Lalu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Rob, aku dizalimi oleh laki-laki itu, maka aku serahkan urusannya kepadamu." Seketika wanita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seketika itu laki-laki yang menzaliminya gatal-gatal badannya. Dia sakit kudisan, rata di seluruh tubuhnya. Laki-laki yang menzalimi itu tidak tahu, mungkin tidak sadar atau lupa telah menzalimi seorang wanita yang akhirnya menjadi gatal-gatal badannya itu. Lalu ia berobat kemana-mana dan tak kunjung sembuh. Tabib satu didatangi berobat, tidak sembuh. Pindah lagi ke tabib yang lainnya berobat, tidak sembuh. Lama dia sakit, gatal di seluruh tubuhnya itu. Kita tahu doa wanita yang dizalimi ini langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah disampaikan bahwa ada 3 orang yang doanya itu mustajab. Di antaranya adalah orang yang dizalimi. Laki-laki yang gatal kulitnya itu, yang kudisan itu, yang suka garuk, selalu pengen garuk-garuk itu, berobat kemana-mana dan tak kunjung sembuh itu, lalu mendengar kabar bahwa di sebuah daerah yang jauh ada seorang ahli yang ngobati, yang banyak orang cocok di sana dan sembuh. Lalu ia berjalan menuju ke sana dan berobat ke sana. Maka laki-laki yang menyembuhkan itu, yang suka juru sembuh itu, yang konon juga dikenal sebagai ahli ibadah itu, mengobati si laki-laki ini dan tidak sembuh. Lalu ia berkata, "Wahai anak muda, selama aku mengobati, baru kali ini tidak sembuh. Saya ingin bertanya kepadamu." "Baik Tuan, ada apa? Silahkan. Barangkali mungkin engkau pernah menyakiti hati seseorang. Barangkali mungkin engkau pernah menzalimi seseorang yang kau belum minta maaf kepadanya." Laki-laki ini menunduk, lama berpikir, mengingat-ingat begitu. Setelah sekian lama dia berpikir, mengingat-ingat, lalu ia menjawab, "Tuhan, saya ingat. Saya pernah menzalimi seorang wanita." "Di mana? Di mana tempat tinggalnya? Alamatnya di mana? Siapa namanya?" Disebutkan namanya, "Ini tempat tinggalnya di sini." "Ya sudah, kamu di sini saja. Aku datangi wanita itu." Lalu didatangi wanita itu oleh seseorang yang ahli mengobati itu. "Wahai putriku, apa benar engkau pernah disakiti oleh seorang laki-laki yang bernama ini?" "Loh, kok Bapak tahu? Kok Tuan tahu?" "Iya," katanya, "tahu." Lalu si wanita ini yang pernah disakiti itu menceritakan bahwa betapa sakit hatinya. Dia dizalimi oleh laki-laki itu. Dengan kemarahan lalu dia mengangkat tangannya, "Ya Tuhan, sakit hati saya dizalimi laki-laki itu." Oleh laki-laki disebutkan namanya. "Hancurkan dia, binasakan dia." Ketika ia menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
berdoa agar membinasakan laki-laki yang menzalimi itu. Seketika itu pula laki-laki yang sedang berobat kepada si tuan yang mendatanginya itu, kudisnya, gatalnya pelan tapi pasti dengan cepat sembuh seketika. Sahabat dimanapun berada, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan pasrah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan dengan nafsu. Seringkali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan nafsu, butuh banget nafsu kita yang mengedepankan. Enggak. Berdoa saja ikhlas sebagai bagian dari menunjukkan bahwa kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa itu juga bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah Allah akan mengabulkan cepat atau lambat, sekarang atau besok, di dunia ini atau bahkan mungkin nanti di akhirat. Serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hikmah penting bagi kita yang sedang mempunyai hajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya enggak perlu nafsu, ikhlas saja. Insya Allah kalau ikhlas saja berdoa itu enak. Dikabulkan cepat, alhamdulillah. Dikabulkan lama, tidak masalah. Karena berdoa itu sendiri juga bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian dari cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.